Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahabbah. Sebelum bersetubuh, suami harus terlebih dahulu mencumbu dan merayu istri dengan penuh kasih sayang. Perbanyaklah cumbuan, ciuman, dekapan, bisikan mesra, godaan, sentuhan, dan kata-kata menggairahkan. Ada beberapa kelenjar pada kelamin wanita yang mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai lubrikasi atau pelumas, sehingga persetubuhan tidak menimbulkan rasa sakit. Dalam kesempatan ini, saya ingin berpesan kepada para suami, terutama yang baru menikah dan menghadapi malam pengantin. Malam pertama tidak harus dilalui dengan memaksakan persetubuhan. Tidak menjadi soal apabila persetubuhan ditunda sampai malam berikutnya. Apalagi jika pada malam pertama salah satu pihak masih diliputi kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Biasanya istri yang mengalami perasaan itu. Jika kondisinya begitu, persetubuhan mesti ditunda sampai istri normal. Ciuman hendaknya menjadi pelengkap hubungan antara pasangan suami istri. Ciuman juga bisa dijadikan sebagai penutup persetubuhan. Buruknya, setelah selesai hubungan, suami merasa ngantuk sementara pihak istri butuh setengah jam, bahkan lebih untuk bisa memejamkan mata. Suami mestinya bisa memahami kondisi istri yang tidak begitu saja memejamkan mata. Hindari rutinitas monoton dalam persetubuhan. Sentuhan dan kata-kata mesra berperan penting dalam kehangatan hubungan. Ada kalanya wanita terkadang menolak memadut cinta. Suami tidak boleh serta-merta menganggap hal itu sebagai penolakan. Namun, istri juga tidak boleh terlalu sering melakukan penolakan terhadap kemauan suami. Dalam urusan pemanasan sebelum berhubungan badan, Rasulullah pernah memperbincangkan masalah ini dengan sahabat. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Jabir menikahi seorang janda. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau menikah, Jabir?" "Ya," jawab Jabir. "Perawan atau janda?" sambung Rasulullah. Jabir menjawab, "Janda." Rasulullah bersabda, "Mengapa bukan perawan sehingga engkau bisa saling mencumbu dan merayu, juga saling menderai tawa?" Dalam riwayat lain disebutkan, "Mengapa engkau tidak menikahi perawan supaya bisa mencumbunya?" Sedangkan dalam hadis Ka'ab Ibnu Ajrah yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani, "Dan supaya engkau bisa menggigitnya dan ia menggigitmu." Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, yang harus dilakukan sebelum bersetubuh adalah mencumbu istri, mencium dan mengecup bibirnya. Rasulullah mencumbu istri dan menciuminya. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan beliau mencium Aisyah dengan mengecup bibirnya. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah melarang senggama sebelum bercumbu atau merayu. Diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa Rasulullah bersabda, "Jangan dulu menyetubuhi istri kecuali sudah bersama-sama terangsang, supaya engkau tidak lebih dulu orgasme." Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Hal itu juga berlaku untukku?" Rasulullah menjawab, "Ya, cium, sentuh, dan rabalah istrimu. Apabila engkau melihat ia terangsang seperti yang kamu rasakan, mulailah bersetubuh." Sebaiknya wanita dicumbu terlebih dahulu sebelum disetubuhi. Tujuannya untuk membangkitkan birahi sehingga wanita bisa merasakan kenikmatan persetubuhan seperti yang dirasakan pria. Cumbu, rayu sebelum persetubuhan lebih penting dari persetubuhan itu sendiri. Kontak seksual harus didahului oleh kesiapan mental dan emosi. Gairah seksual tidak muncul begitu saja, tetapi mulai tahapan yang berujung pada persetubuhan dan tercapainya orgasme baik oleh pihak pria maupun wanita. Nah, peran rangsangan sebelum melakukan kontak seksual sangat penting. Agama menganjurkan rangsangan ditempuh dan dijadikan sebagai asas penyaluran dorongan seks yang bertujuan melahirkan anak atau memperbanyak keturunan. Umumnya, dalam memberi rangsangan, peran lelaki sangat dominan. Malah biasanya lelaki harus memulai. Selanjutnya, istri memberikan respon, reaksi, kepasrahan, dan dorongan. Untuk mendapatkan rangsangan, peran pihak wanita tidak boleh disepelekan. Ia harus memberikan reaksi dan respon atas rangsangan suaminya. Demikian penjelasannya. Wassalamualaikum dan salam mahabbah.